Selamat datang di episode terbaru dari Special Edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja Son per video. Yes, dan kali ini akan full konspirasi ya di sini ya. Sudah lama kita tidak membicarakan konspirasi ya Son ya. Hari ini kita akan full membahas tentang konspirasi di balik keluarga paling berkuasa di dunia Son. Oh, ya kan? Dunia Ini ya. dunia ya cakupannya ya, bukan hanya Indonesia saja kan. Ya kan? Karena terutama bagi orang-orang yang suka banget sama konspirasi, itu banyak yang menduga bahwa dunia ini tuh dikontrol oleh sekelompok orang aja Son, Sekelompok orang atau sekelompok keluarga gitu. Nah, ternyata ini salah satu yang gue cukup percaya sih sebenarnya. Gue juga percaya ya. Bahwa maksudnya keluarga ini emang sangat-sangat berpengaruh besar di dunia ya, dari si ekonomi, industri apa segala macam tuh. Parah sih. Yang pasti keluarga ini kalau misalnya mau terbang ke Amerika nggak perlu minjem private jet gitu dari perusahaan ya Son ya. Maksudnya Bisa beli sendiri. Iya, bisa beli Wah, sendiri, bahkan mungkin ya. mendanai Perusahaan tersebut pesawatnya. ya? Iya, mesti gue beli nih perusahaan ini. Oh iya bener. Iya. Kayak ini apa namanya Christian Bale di film Batman ya Son ya. Iya. Iya Dia beli kan? apa sih itu ya? Restoran Beli ya? klub dia kalau nggak salah. Nggak boleh Beli. masuk soalnya. Oh. Iya kan? Klub apa restoran gitu. Iya, Iya kan? Langsung dibeli depan mukanya ya, itu Iya, ya. restoran ini sudah saya beli, Anda saya pecat. Nah, mungkin, ini that kind of family yang bakal kita bahas ya. mungkin orang-orang lebih tahu yang beli hotel kayaknya. Hotel yang mana tuh? Yang Crazy Rich Asian itu tau gak sih? Nonton gak sih? Oh iya, Iya kan? film ya, film Crazy Rich Iya. Asian ya. Basah-basah kehujanan gak boleh masuk, dibeli hotelnya langsung. Nah, itu impian semua wanita deh, Crazy Rich Asian itu ya. kan? Nah, apalagi pas momen pernikahannya itu ya. Pernikahan yang mana? bagus banget. Oh Ya, iya iya iya. Oh iya iya, yang bener-bener meriah banget ya. Lagunya dipakai hampir 70% mungkin di Jakarta itu ya. Nah, Lagunya itu ya. Iya kan, karena kita kalau tidak jor-joran dalam menikah, untuk apa menikah Son? Apa tujuan menikah kalau nggak buat jor-joran? Iya, cuma seumur hidup sekali. Sekali masa umur hidup ya kan. Udah agak mente tapi itu. Iya iya. Oke deh kalau gitu saya kita mulai. Selamat datang di episode terbaru yang udah kita tunggu-tunggu banget nih ya. Ini adalah special edition dari pembahasan mengenai keluarga-keluarga paling powerful di dunia ya kan. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada keluarga yang paling sering dibahas Son dalam konspirasi. Oke. Ya kan? Jadi konspirasi dan nama keluarga ini itu sudah gini banget Son. Ibaratnya gimana sih? Gini banget Son. Ibaratnya Son. Udah gini banget pokoknya. Hah? Udah gitu banget lah pokoknya keluarganya gitu ya. Karena selalu sering disebut-sebut namanya gitu. Setiap ada konspirasi pasti ngomongin keluarga ini. Oke. Ini adalah keluarga Rothschild yang pertama Son ya kan. Jadi kiprah dari keluarga ini Son itu bermula dari Frankfurt, Jerman. Dimulai oleh seseorang yang bernama Mayer Amschel Rothschild Son. Jadi si Mayer ini itu pinter banget Son soal duit. Jadi dia ngebangun bisnis bank. Pada saat itu kelas kripto belum ada Son. Nah. Dan pasti waktu itu dia sering nempelin penguasa tertinggi ya. Oh iyalah. Mayer ini kan. Iyalah pastilah. Awal-awalnya tapi kan. Habis itu Son, setelah dia bikin bank ini ya kan, dia kan punya 5 orang anak nih. 5 orang anak laki-laki. Itu disebar semua Son ke beberapa negara anak laki-lakinya itu. Ya mainly Eropa lah. Disebar ke London, terus ada yang ke Paris, ada yang di Frankfurt tetap ya kan. Iya. Ada yang di Wina dan di Napoli Son. Emang diajarin untuk merintis ya. Oh sejak dini ya. iya harus lah. Enggak lah, tetap pewaris lah. Tapi ya jabatannya kan dikasih. Tapi lu nggak bisa di sini gitu loh. Harus tetap keluar dari zona nyaman Son. Iya. Iya kan? Tetap privilege, ada suntikan dana lah ya. Iya benar. Tujuannya untuk apa mereka disebar ke beberapa negara tersebut? Itu adalah untuk membangun jaringan bank internasional pertama di dunia Son. Ini kita cerita awal mulanya dulu ya. Iya, kita kan harus kasih tahu kan ini awalnya emang perintis nih Mayer ini kan. Iya, Mayer ini perintis awal. Semua ya awalnya perintis. Semua perintis yang kita Iyalah. bakal ceritain di sini ya. Nah, jadi di abad 19, Rothschild ini dikenal sebagai bankirnya para raja, Son. Jadi mereka ini yang ngurusin duit buat kerajaan, terus perang dan proyek infrastruktur, Son. Jadi semua raja itu kebanyakan di Eropa, tapi bukan raja Jawa yang diomongin ini ya. Di Eropa itu banyak menggunakan jasanya Rothschild ini. Bukannya Raja Jawa duitnya di Eropa juga? Loh, Singapura dong. Ada sih di Swiss katanya dengar-dengar.
Enggak, ini ngasal doang ya. Ini ngasal. Kita ngasal ngomong doang. Dan nggak ada siapa yang merajai Jawa kan, nggak ada. Nggak ada. Indonesia kan sudah negara republik ya. Nggak ada dinasti-dinasti mana. Udah nggak ada dinasti. Jadi selain ngurusin duitnya para raja ya kan, negara-negara ini banyak juga Son yang suka minjem duit sama Rothschild. Negara loh ya. Negara yang minjem duit Son. Jadi mulai dari Inggris, Austria sampai Prancis, ini semuanya pernah minjem duit sama Rothschild. Jadi ya karena kiprahnya tersebut, mereka akhirnya menjadi keluarga yang sangat kaya gitu. Dan tentunya bukan cuma kaya doang ya, karena banyak negara-negara minjem uang juga, jadi punya pengaruh besar juga di dunia finansial. Padahal mungkin duitnya itu muterin duit nasabahnya gak sih? Ya kemungkinan besar iya kan? Tapi kan yang dipercaya dia. Iya, dan dia bener. kan pinter dalam muterin duitnya, bukan dibalikin aja di minus gitu kan. Pasti Iya, tetap balik gitu duitnya. Iya, kan? lebih pasti profit lah gitu Bukan ibaratnya. kayak lubang tutup lubang lah. Bukan. Nah sekarang kita masuk ke konspirasinya nih ya. Iya. Yang pertama tuh ada konspirasi yang bernama Waterloo Trick. Jadi ceritanya pada saat Inggris perang lawan Napoleon zaman dulu, si Nathan Rothschild ini itu dia dapat informasinya duluan Son, bahwa Napoleon tuh akan kalah Son. Informasi seperti itu Son, itu sangat berguna sekali Son, terutama untuk jual beli saham ya. Oh iya benar. Iya kan? Wah bahwa Napoleon akan kalah, berarti kan saham akan ada pergerakan besar lah. Akhirnya dia pura-pura jual saham Son, biar orang-orang pada panik terus ikutan jual juga. Pas harganya anjlok dibeli lagi sama dia. Jadi katanya dari situ kekayaannya Rothschild ini meledak tinggi banget langsung Son. Karena informasi itu doang. Informasi ya. Cuman karena informasi bahwa Napoleon akan kalah, udah dapat duluan dia daripada semua orang gitu loh. Dari pemerintah Inggrisnya. Dari pemerintah Inggris ya. Tapi gini Son, sejarawan tuh bilang bahwa cerita ini tuh agak dilebih-lebihkan gitu. Bahkan banyak sejarawan yang bilang bahwa ini tuh adalah propaganda anti Yahudi katanya. Tapi ya kita nggak pernah tahu. Ini kan ada sebuah konspirasi gitu kan. Sejarawan pun tidak bisa membuktikan, konspirator pun juga tidak bisa membuktikan gitu. Iya kan. Terus habis itu ada juga teori konspirasi yang bilang bahwa Rothschild ini itu menguasai bank sentral dunia Son. Jadi banyak yang bilang Rothschild ini tuh mengendalikan bank-bank sentral di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Menurut konspirasi ini, Rothschild tuh mengontrol Federal Reserve Amerika Serikat juga Son. Seperti yang kita tahu, Federal Reserve itu kan ya dia menentukan suku bunga juga kan Son, menentukan suku bunga global. Terus bisa memutuskan untuk mencetak uang dan lain-lain. Katanya sih Rothschild ini bisa menentukan suku bunga uang. Suku bunganya Federal Reserve itu kan berpengaruh besar sekali ke dunia Son. Kalau misalnya naik ya bisa banyak yang anjlok, bisnis bisa mandek dan lain-lain. Ini jadi yang ngatur tuh si Rothschild ini katanya. Tapi katanya sih nih pengaruh mereka tuh udah nggak sekuat zaman dulu lagi di abad ke-19. Sekarang katanya udah jauh menurun. Jadi nggak tahu deh mereka tuh masih ngontrol Federal Reserve atau enggak gitu. Terus ada juga konspirasi klasik nih kali ini Son ya kan, yang bilang bahwa Rothschild itu adalah pemerintah bayangan atau shadow government. Jadi ya Rothschild dianggap sebagai keluarga yang menentukan siapa yang mau perang misalnya, terus harga minyak, bahkan cuaca Son katanya Son. Udah ekstrim kali itu. Iya itu udah lebay ya konspirasinya. Udah lebay ngaruh ke saham juga sih kayaknya sih. Ya terus Rothschild sering juga dikaitkan dengan kelompok seperti Illuminati ya kan, kelompok-kelompok elit global. Itu biasa lah ya. Dan itu pasti juga menurut gue. Maksudnya kategori pemerintah bayangan pasti sih kalau harusnya sih pasti kalau pemerintah bayangan ya. Maksudnya pemerintah bayangan itu kan di sini adalah mengatur semua inilah regulasi ya kan. Minimal ada pasti kontribusi lah. Kontribusinya besar karena banyak negara yang berhutang budi sama keluarga mereka juga gitu. Yang selanjutnya adalah konspirasi tentang keluarga Rothschild yang mengontrol media dan informasi Son. Banyak yang percaya bahwa keluarga Rothschild ini punya saham di banyak sekali perusahaan media yang besar Son. Jadi ya tentunya kalau punya saham besar di media besar ya dia bisa campur tangan gitu, nentuin narasi dari berita-berita yang disampaikan oleh media tersebut gitu kan. Ya seperti yang kita tahu ya, menguasai media itu sangat penting sekali ya. Itu juga berperan besar pada kemenangannya Donald Trump yang sebelum kemarin. Ya kan, dimana Donald Trump melakukan strategi penguasaan media TV kan waktu itu kan. Jadi Donald Trump pada saat itu menang karena menguasai media TV lokal yang luar biasa banyak, kecil-kecil tapi banyak. Dia bisa menang karena itu. Jadi media itu seberpengaruh itu sebenarnya. Tapi tetap lebih bagus datang langsung dong. Ya kan? Ke daerah-daerah kecil gitu kan. Oh kan belum tentu ada TV-nya. Kan ditembak tapi datang langsung kupingnya ya kan. Oh itu. Iya gimana sih? Iya. Mungkin hanya di beberapa negara yang bisa kayak gitu. Jadi ya kecurigaan ini muncul karena nama Rothschild itu sering banget dikait-kaitkan dengan perusahaan media besar gitu kan. Kalau misalnya kita beli saham kan kita bisa ketahuan juga itu sebenarnya. Iya. Ya kan kadang ada trackernya. Apalagi kalau gede. Paling terkenal tuh trackernya Nancy Pelosi ada. Apa tuh? Nancy Pelosi Index apa gitu namanya kalau nggak salah. Itu dia seorang politikus Amerika gitu. Tapi dia main saham. Ya orang ngelihat apa yang dia beli gitu-gitu. Ada trackernya, ada website-nya. Ada website yang namanya Nancy Pelosi Index kalau nggak salah ya. Karena semua terbuka kan. Jadi biasanya kalau dia beli orang beli juga tuh kadang-kadang tuh. Katanya itu ngalahin S&P 500 katanya. Kalau beli dari Nancy
Pelosi Index. Maksudnya Katanya gitu. alatnya itu ya? Atau apa sih? Maksudnya profitnya bisa lebih besar daripada S&P 500 gitu. Oke. Daripada naruh duit di S&P 500. Apaan sih emang S&P itu? Iya, S&P 500 itu adalah kumpulan dari 500 perusahaan di Amerika yang jadi satu saham doang. 500 perusahaan terbaik di Amerika yang tertinggi rankingnya. Jadi satu saham? Jadi satu saham doang. Oke. Gitu loh. Jadi kita beli S&P 500 tuh kayak beli 500 perusahaan itu, Bang. Udah kayak misalnya BCA, BRI Semua BCA, gitu, BRI, misalnya, apa. kumpul di satu saham Jadi ini. satu, Jadi kalau Apple, beli ini kayak udah Google. pasti gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Lebih aman jadinya. Iya, lebih stabil Naiknya lah. lebih stabil tapi ya naiknya kecil. Oke. Gitu. Nah ini kalau ngomongin Amerika nih, ada satu keluarga lagi yang nggak kalah lah legendarisnya ini. Ini Keluarga ada apa itu? Keluarga Rockefeller. Wah, Rockefeller terkenal sekali. Ini minyak kalau ini ya. Minyak. Dan ini kurang lebih sama juga sih. Asalnya dari Jerman sih. Dari Jerman juga ya? Jerman juga. Gila ya. Gila emang orang-orang Jerman nih. Dua orang pendatang ternyata ya dari Bener. Jerman nih. Nama paling legendarisnya kan John D. Rockefeller. Nah. Ini salah satu perintis juga nih. Iya. Masih kerja kantoran di umur 17 tahun sih. Wah, 17 tahun udah kerja kantoran zaman dulu sih. Iya. Ini orang kan jenius banget nih. Dia ngeliat peluang di minyak kan waktu itu kan. Iya. Tapi bukan di pengeborannya ya. Di kan? apanya? Di refiningnya. Apa sih refining biasanya? Penjernihan. Penjernihan mah di sana, Cet. Enggak, bukan. Penjaringan. Penjaringan. Ada juga penjernihan. Enggak, penjernihan gak pernah denger gue. Penjaringan tuh pas itu Jakarta Utara kan. Di tahun 1870 ya kan dia bikin Standard Oil sampai nguasain 90% minyak dunia. Ya mungkin refinement itu adalah pengolahan dari tadi minyak kotor jadi minyak Iya, ini kan, iya, minyak iya. jadi lah, jadi Jadi produk nggak jadi. asal ini doang ya, Iya, mentah doang ya. Bener. Jadi nggak begitu hulu ke hilir lah itu. Oh. Iya, kan minyaknya yang ngebor orang mungkin kan. Iya. Iya kan, dia yang iniin. Walaupun yang lama-lama dia ngolah. ngerambah juga sih dari itu sampai ke distribusinya pun dihajar juga. Pasti sampai hulu ke hilir, Iya, harus iya. hilirisasi pada Indian gitu ya. Waktu itu kita sempat bahas ya, dia kalau nggak salah beli rute keretanya kalau nggak salah ya. Jadi dibabat semua sama dia. Oh. Sampai jadi distribusinya dia semua. Nah, waktu itu saking monopolinya kan dia sampai dipecah. Sekitar 20 sampai 30 perusahaan ya kan dipecah jadi kayak Exxon Mobil ya kan, Iya. Chevron apa segala macem. Nah, langsung kita masuk ke konspirasinya ini. seru Oke. nih. Jadi sebenarnya dia bisnisnya kan nggak minyak doang gitu. Jadi mulai ngerambah ke yang lain-lain kan, properti, investasi apa segala macam. Bahkan yang keturunan-keturunan setelahnya itu fokusnya lebih ke investasi. Makanya kan tadi Rockefeller itu sering dikaitin sama keluarga Rothschild juga. Karena dia kan nguasain perbankan ya kan, ekonomi dunia. Nah, konspirasi yang paling deket nih. Apa itu? Dia itu punya pengaruh pas di pandemi Covid. Oh gitu. Pandemi Covid. Bekerja sama dengan Bill Gates ya soalnya pasti ya. Beda vaksin. Oh, beda. Jadi Rockefeller Foundation-nya itu disebut pandemi Covid sama kebijakan lockdown. Itu udah diatur dari 10 tahun sebelumnya sih. Katanya berdasarkan dokumen akademis yang bocor. Tapi lu ingat gak sih kita pernah nge-search itu? Apa itu? Waktu itu yang salah satu vaksin yang Covid. Ini kita bener ya, bener-bener nge-search. Kalau nggak salah di Google kayak jurnal-jurnal itu, ingat gak sih? Yang pas disebut yang entah yang kontribusi jurnalnya itu dari Rothschild kan, salah satunya. Emang iya? Sumpah dulu kita pernah nge-search. Wah, gue lupa lagi. Masih ada, pasti Google masih ada orang di Google jurnal itu. Jadi yang tentang vaksin ini pasti lihat yang kontribusinya itu ada nama Rothschild di belakang. Wah. Gue lupa Rothschild atau Rockefeller tapi kayaknya Rothschild. Nah, makanya mereka juga sering dikaitin keluarga ini sama pengendalian populasi sih. Ya kan, sama di medis lah. The real Thanos ini berarti ya. The real world Thanos. Depopulation nih. Depopulation. Itu banyak banget tuh konspirasi tentang depopulation tuh. Pokoknya entah kenapa si keluarga Rockefeller ini banyak mendanai kan di dunia edukasi juga kan. Mereka banyak bikin yayasan, universitas ya kan. Waktu itu kita bahas juga kalau mereka itu kayak ngebayar ilmuwan-ilmuwan supaya bilang minyak itu barang langka kan. Oh iya benar. Minyak barang langka apa hubungannya? Minyak itu kan sebenarnya dulu kayak air kan, tapi dibuat seakan-akan itu kan dari fosil bilangnya. Oh iya. Bahasanya tuh harus itu fosil. Padahal fosil itu kan sebenarnya bisa dari yang mikroba atau apa, itu kan termasuk. Iya, minyak padahal nggak hanya dari fosil aja gitu ya. Seakan-akan bilangnya kayak dari dinosaurus misalkan atau dari manusia gitu. Iya, padahal dari mikroba bisa Padahal juga. Bisa termasuk gitu. Jadi kontribusi dunia medisnya pun kenceng kan dia salah satu yang bikin vaksin meningitis juga dia juga. Ya selanjutnya standar lah. Maksudnya dia diasosiasikan dengan organisasi New World Order. Dia itu Freemason Illuminati juga. pasti yang danain juga sih dia sih. Jadi ya memang dua nama paling terkenal itu ya Rothschild dan Rockefeller memang. Itu dua nama paling terkenal lah kalau misalnya di dunia pembahasan tentang elit global pasti kesebut
tuh nama mereka berdua tuh ya kan. Tapi kayaknya kalau si Rockefeller kayak lebih transparan gitu deh, karena kan dia sempat jadi nomor 1 terkaya kan. Waktu itu yang duitnya 300-an miliar dolar kalau nggak salah. Walaupun sempat turun sekarang mungkin sekitar 11 miliar dong. Masa iya? Turunnya jauh banget. Jauh banget ya. Apa mungkin itu disembunyiin kali ya mungkin ya? Pastilah masa Ya kan? ke ini semua. Atau udah turunan ketiga mungkin Son. Oke, yang selanjutnya nih Son nih, ada keluarga Morgan atau yang kita kenal sebagai JP Morgan. Di mana-mana itu namanya itu. Itu udah terkenal sekali ya. Dia adalah bankir raksasa yang berasal dari Amerika. Namanya udah JP ya kan? Nah, JP terus kan bener. Apa sih habis JP WD gitu ya Son ya. Jangan sampai itu pembicaraan dilek. WD bilek padahal nggak ada duitnya tuh sebenarnya, itu cuma nipu-nipu doang tuh. Anda jangan ketipu ya. Jadi JP Morgan ini selain dia sangat successful dan adalah seorang banker yang besar, dia punya jasa yang luar biasa priceless ini bagi Amerika Son. Karena dia pernah membantu Amerika ketika sistem keuangan Amerika tuh lagi ambrol besar-besaran, lagi krisis. Itu kejadiannya di tahun 1907 Son. Si Morgan ini literally nyelamatin sistem keuangan Amerika Serikat dengan cara ngumpulin banker-banker buat bareng-bareng nyuntik dana Son. Jadi karena kejadian ini Morgan ini dianggap sebagai pahlawan dari Amerika lah gitu. Banyak orang yang bilang bahwa tanpa JP Morgan ekonomi Amerika pasti udah kolaps. Dan dari krisis itu juga akhirnya lahirlah Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika Serikat di tahun 1913. Terus habis itu JP Morgan juga banyak mendanai perusahaan-perusahaan besar, contohnya kayak General Electric tuh. Terus habis itu US Steel sama AT&T. Jadi pengaruh mereka besar sekali Son di Amerika Serikat terutama, dan juga di dunia tentunya. Karena kalau lu udah menguasai Amerika, lu biasanya menguasai dunia pada saat itu ya. Jangan-jangan USS itu singkatannya US Steel ya Seth? Oh bukan dong ya kan. United Sneaker apa itu namanya ya kan. Sneaker kayak namanya itu. United Sneaker Society mungkin. Urban. Di era Gilded Age, JP Morgan ini jadi simbol big money juga Son. Simbol kapitalismenya Amerika pada saat itu, yang punya pengaruh besar dan bisa mengendalikan arah perekonomian nasional. Jadi JP Morgan megang banget lah ekonominya Amerika pada saat itu gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke konspirasinya. Yang pertama itu adalah konspirasi bahwa JP Morgan itu menguasai Federal Reserve-nya Amerika. Yang bangun dia tadi. Dia ada andil lah, bukan dia yang bangun. Dia ada andil lah. Jadi banyak teori yang bilang keluarga Morgan itu ikut mendirikan The Fed katanya, atau Federal Reserve, biar mereka bisa ngontrol uangnya Amerika. Tapi itu teori ya. Kalau dilihat dari faktanya nih, memang JP Morgan ini berperan besar sekali terhadap bangunnya Federal Reserve di Amerika. Tapi nyatanya Son, setelah The Fed lahir, katanya kekuasaannya JP Morgan itu mulai terbagi malahan Son katanya. Jadi nggak cuma di JP Morgan doang. Dulu sebelum ada The Fed, JP Morgan yang paling kuat katanya di Amerika. Tapi setelah adanya The Fed, jadi terbagi-bagi, banyak orang lain yang dapat karena pasti ngumpulin kuenya gitu lain maksudnya. Ya. Iya, harus bagi-bagi kursi gitu kan. Iya kan. Jadi kan nih congratulations kan gitu Son. Pasti berderet dong belakangnya. Berderet lah, gaji juga harus naik, jangan lupa ya kan. Bener nggak? Tapi pastinya guru di sana nggak jadi beban negara dong. Enggak lah, ya kan? pasti enggak lah. Karena pendidikan itu penting ya Son ya. Iya. Pendidikan itu penting. Tadi kan fokusnya pendidikan juga Rockefeller ya kan. Iyalah, pasti filantropis kalau misalnya orang-orang begitu, dermawan lah, suka berbagi, bangunin sekolah, bangunin rumah sakit ya kan. Terus habis itu ada konspirasi yang selanjutnya ya, di mana JP Morgan itu kerja sama dengan Rothschild Son katanya. Jadi ada sebuah teori yang bilang bahwa JP Morgan dan Rothschild itu seperti partner in crime katanya. Jadi ya sama-sama mengendalikan perbankan global. Ini ya kurang lebih mirip-mirip lah ya sama yang konspirasi The Fed tadi gitu ya. Cuman bedanya di konspirasi yang ini, JP Morgan dibilang dia bekerja sama dengan Rothschild gitu kan. Rothschild kan punya jaringan bank dunia ibaratnya. JP Morgan megang Amerika gitu, kerja sama. Jadi lebih luas lagi di konspirasi ini, kekuatan perbankannya, kekuatan untuk menggerakkan ekonominya lebih luas lagi. Terus habis itu ada juga konspirasi yang paling populer ini Son ya kan, yang bilang bahwa JP Morgan itu adalah pemerintahan bayangannya Amerika Son katanya. Jadi menurut konspirasi ini, keluarga Morgan itu yang ngatur di balik layar lah gitu. Jadi yang ngatur presiden, perang sampai ekonomi global itu katanya keluarganya Morgan. Gitu. Tapi dari faktanya nih Son ya kan, banyak yang bilang bahwa konspirasi ini sebenarnya nggak bener Son. Karena ternyata pengaruh keluarga Morgan itu sudah menurun setelah wafatnya JP Morgan di tahun 1913 gitu. Soalnya perusahaannya itu berkembang Son, jadi JP Morgan & Co katanya. Tadinya JP Morgan doang, jadi JP Morgan & Co. Ada orang lain yang masuk lah. Terus sekarang berubah jadi JP Morgan Chase kan. Jadi katanya perusahaan JP Morgan ini itu sekarang udah banyak dimasuki oleh manajemen profesional. Keluarganya udah nggak ngurusin lagi. Lagi-lagi Ces, generasi ke 3. Iya, udah masuk profesional.
Jadi kalau misalnya kita lihat faktanya gitu ya Son, emang JP Morgan punya pengaruh yang sangat besar Son di Amerika. Dan dia beneran bisa menyelamatkan dan menjatuhkan ekonomi Amerika Son. Tapi semakin kesini JP Morgan itu sudah jadi brand lah gitu. Karena ya aja ya. Orangnya udah nggak ada gitu. Ownernya ya kan? udah nggak ada, semua keluarga owner udah hampir nggak ada kali Keluarga ya. owner sibuk di Bahama kalau sana ya, liburan di Bahama. Jadi Iya, kan di iya. Bali tuh ya kan. Tapi nggak sih, bahkan di Indonesia pun kalau lu bisa kerja di JP Morgan, Iya. gajinya nggak main-main. Kayak ini ya apa namanya prestis gitu Prestige ya, prestis banget ya. lah, gila sampai Bener. sekarang. Tapi ya kalau ngomongin menyelamatkan krisis kayak tadi krisis Amerika kan, sebenarnya kan mungkin karena tadi yang lu bilang pas di Feds nama JP Morgan nggak begitu santer lah, karena kan Iya, ada iya. kepala-kepala lain. Salah satunya kayak Rothschild itu deh. Kenapa? Karena dia itu kan nyelamatin Amerika juga waktu itu. Kalau nggak salah nih ya. Ya itu makanya kan ada konspirasi bahwa Yang ngebeli emas tuh nggak sih? JP Morgan tuh bekerja sama Rothschild juga. Yang ngebeli emas. Yang dipaksa dijual Dipaksa emasnya. dijual emasnya, ditukar sama obligasi. Oh iya ya. Iya, makanya itu yang Pertama, yang nyetusin obligasi pemerintah itu kayak ngenormalisasi obligasi itu bagus loh gitu. Itu Dipaksa ya suruh jual emasnya ya. Iya bukan sih yang itu kan sih. Iya itu benar. Yang warga Benar. disuruh jual emasnya apa Benar. adanya gitu. Pokoknya dipaksa jual Seingat dengan gua harga yang ditentukan pemerintah. ditukar sama obligasi juga seingat gue sih. Jadi obligasi dari mereka itu. Iya. Pencetusnya lah. Seakan-akan utang sama negara ya hal yang normal aja gitu. Kalau negara utang baru hal nggak normal gitu ya. Oh, Utang sama negara hal normal kan tadi. dua-duanya Negara kayaknya utang. sekarang normal sih. Oh normal ya negara utang ya. Oh Mana iya. ada benar. negara yang ngutang. Iya benar juga tuh. Asal jangan Semakin terlalu kaya. banyak gitu ya. Justru kan bukannya, maksudnya banyak kayak gitu ya. Lu semakin banyak, maksudnya perusahaan lu semakin gede, semakin banyak duit, ya utang lu pasti harus makin banyak. Kalau lu nggak ada utang nggak bener malah katanya kan. Oh. Nggak tahu kan, gue belum sampai sana. Oh iya. Tapi iya, katanya sih iya. begitu. Katanya begitu ya. Katanya begitu. Oke, yang terakhir nih kita masuk ke salah satu dinasti politik terbesar. Wah. Ya, salah satu yang tersukses juga nih. Dinasti Ming ini pasti. Hah? Bukan Terbesar kan? Bukan. Oh, bukan. Bukan, ini dunia politik nih. Nah, ini adalah keluarga Bush. Wah, George Bush ya. George Bush. Benar. Ini kan bahkan ada beberapa generasi yang sukses terus nih kali ini Chan. Ya kan, yang pertama kan yang George H.W. Bush, kakeknya kali ya. Ini kan presiden Amerika juga. Jadi keluarga Bush ini dikenal sebagai dinasti politik Amerika terkuat nih di abad ke-20 21 ya. Pertama bapaknya George H.W. Bush, presiden Amerika tahun 89 sampai 93. Habis itu 2 periode kemudian anaknya sih kan menjabat jadi presiden, George W. Bush. George W. Bush atau George Walker Bush kalau nggak salah namanya. Tahun 2001 sampai 2009. 2 periode. Nah, 2 periode kemudian anaknya presiden ya. Benar. Oke. Termasuk sukses lah. Dan ada Jeb Bush juga, itu saudaranya si George W. Bush, itu pernah jadi gubernur juga. Tapi emang keluarga pinter sih. Tadi bapaknya itu kan George W. Bush tuh kerja di intelijen emang kan sebelumnya kan. CIA. Bagian dari CIA dia itu, kepalanya. Jadi keluarga ini kan emang punya jaringan yang luas banget di pemerintahan, di militer, sama pastinya bisnis juga. Nah sekarang masuk ke konspirasinya nih. Keluarga Bush ini kan sering dikait-kaitin sama kebijakan global, terus operasi rahasia. Jadi mereka itu sering dituduh dapat keuntungan dari terutama di Afghanistan sama Irak ini. Oh emang Iya kan? kalau itu jelas iya. kan kalau itu Iya, kan. makanya dulu kan sempat ada dilempar sepatu kalau lo tahu ya kan. George Bush 2 kali. Itu kayak zaman-zamannya orang Amerika tuh ngata-ngatain presidennya terus. Iya. Iya gitu ya. Soalnya Kayak ngeluarin lagu Green Day, American Idiot. Oh iya benar. Iya, macam-macam yang ngata-ngatain itu banyak banget yang ngata-ngatain presiden. Sama dia kan juga dikaitin sama yang gedung itu juga. Oh iya benar. Iya kan. Penutupan ini ya, yang menutupi fakta di balik peristiwa gedung itu Peristiwa ya. gedung itu. Makanya dia juga sering disebut bagian dari keluarga tadi itu juga sih, Rothschild sama Rockefeller juga. Jadi sering kerja sama dia itu. Masuk ke Lingkaran itu lingkaran kolaborasi global lah. Iya. Kolaborasi. Tapi emang si George yang W. Bush ini, dia sebelumnya ini kerja di bidang minyak sih. Oh gitu. Tapi gagal. Oh, gagalnya kenapa? Gak cocok ya. Oh, Gitu. Rugi. capek lah suruh bangun pagi mulu gitu ya. Presiden lebih bangun pagi lagi. Oh, tau dari mana lo? Nggak tahu bro. Yang itu pagi-pagi renang dulu. Loh. Kan presiden hebat Son. Makanya olahraga dulu. Iya dong. Iyalah. Bangun pasti jam 3 pagi. Ini kan bukan lah. presiden hebat nih begini. Tadi George Tadi H-nya Bush. tuh hebat. Enggak dong, bukan dong. Hahal bukan ya? Gagal. George H.H. Bush. Nah, namanya itu. masih terkayaknya HW sih kan. Nah, iya bener sih kalau ada HW-nya biasanya Ada sih. HW-nya biasa. Iya, jago Blunder. nyuci gitu maksudnya enggak bercanda.
Iya biasanya ada HW sih powerful ya soalnya. Powerful lah. Tuh urusan finansial gitu ya kan. Gak mungkin financial disaster lah. Gak mungkin. Gak mungkin namanya financial disaster gak mungkin. Jadi jangan disamakan itu dengan apa presiden hebat. George W. Jangan berani-berani Anda menyamakan George W. Bush dengan presiden yang bangun pagi berenang dulu tuh. Sporty dia bos. Lah iya bener lah. Iya bener. Bagus itulah. Bagus lah. Karena kan emang bagus untuk maksudnya untuk olahraga salah satu olahraga terbaik lah. Apa tuh? Renang. Renang itu ya. Bener sih posturnya apa segala macam, napas ya kan. Dan itu bisa olahraga sambil nyuci juga maksudnya kan. Nyuci kaki ya kan. Gitu. Otaknya biar clear lah. Biar clear. Iya. Cuci mata juga sekali-kali kan. Oh gitu. Iya kan. Maksudnya kan lihat pemandangan kan infinity pool maksudnya kan. Oh, Berenangnya di iya, infinity bener pool juga, maksudnya. Jadi bener. pemandangannya wah bagus. Cuci mata, refresh, kerja lagi jadi presiden. Bagus pasti. Itu hasilnya bagus begitu ah? Iya. Nah, iya pasti hasilnya bagus begitu. Kalau ini apa ini? Aduh, Dilempar sepatu ya kan? Gak bener itu. gila sih. Baru kali ini saya dilempar sepatu itu. Minimal ngelempar kaos lah. Nah, Iya kan? ya Masa kan? dilempar? Jujur baru sekali sih ngeliat presiden Amerika dilempar sepatu sih. Nggak ada Kayaknya lagi nggak ada sih. lagi dah. Nggak ada lagi ya. Paling ditembak paling. Dilempar peluru Iya, tembak peluru. Iya, tolak peluru. Gitu. Gitu, oke? Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Segitu aja konten special edition hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan kontennya. Tulis di komen kalian pengen kita bahas apa lagi ya. Nah, atau mungkin ada yang kurang tadi ya. Nah, Keluarga ini kok nggak masuk bang? nah. Gitu. Terus di komen di bawah ya. Di komen. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much karena itu adalah the highest respect for us. Yes, jangan lupa komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan Yes. lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.